It's been a really, really messed up week. Some days torture, some days better. La la la, la la la. Hello everyone, my name is Ajeng Amanda Dwi Putri and I'm from Management 25A with NPM 25411136. In this year, I want to talk about material economy. Material principles and patterns of economic activity. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah semua aktivitas manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ini menjadi inti dari kehidupan ekonomi, baik pada tingkat individu, rumah tangga, perusahaan, maupun negara. Dalam ilmu ekonomi, kegiatan ekonomi selalu berkaitan dengan masalah pokok ekonomi, yaitu 2. Prinsip kegiatan ekonomi. Prinsip kegiatan ekonomi merupakan pedoman berpikir dan bertindak dalam melakukan kegiatan ekonomi agar memperoleh hasil maksimal dengan pengorbanan minimal. Berikut ini prinsip-prinsip kegiatan ekonomi yang sering dibahas dalam perkuliahan semester awal. A. Prinsip efisiensi. Melakukan kegiatan ekonomi dengan biaya paling rendah untuk memperoleh hasil maksimal. Efisiensi bisa dalam bentuk waktu, tenaga, maupun sumber daya lainnya. Contoh, petani menanam padi dengan teknologi irigasi hemat air. Perusahaan menggunakan otomatisasi agar biaya produksi menurun. B. Prinsip rasionalitas. Keputusan ekonomi diambil secara logis dan masuk akal, berdasarkan informasi dan pertimbangan untung rugi. Contoh, konsumen memilih barang yang kualitasnya bagus tetapi harganya terjangkau. Produsen memilih bahan baku yang murah tapi berkualitas. C. Prinsip ekonomis. Prinsip yang menyatakan bahwa seseorang harus mengusahakan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk hasil sebesar-besarnya. Contoh, membeli barang kebutuhan pokok saat diskon, menggunakan energi listrik seperlunya untuk menghemat biaya. D. Prinsip prioritas. Manusia harus bisa menentukan skala prioritas dalam memenuhi kebutuhannya karena sumber daya terbatas. Contoh, mahasiswa memilih membeli buku kuliah daripada nongkrong di kafe. Pemerintah mendahulukan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan sebelum proyek-proyek lain. 3. Pola kegiatan ekonomi. Pola kegiatan ekonomi adalah alur atau urutan logis dari kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara. Pola ini meliputi 3 aktivitas utama, yaitu A. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Tujuan kegiatan produksi 1. Menambah nilai guna barang. 2. Menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar. 3. Meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan ekonomi. Terus ada pelaku, yaitu 1. Perusahaan industri, rumah tangga, produksi, koperasi, dan lain-lain. Contoh, pabrik tekstil membuat kain, petani menanam sayuran, pengrajin membuat kerajinan tangan. B. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis distribusi langsung, produsen menjual langsung ke konsumen, misalnya melalui toko sendiri. Tidak langsung melalui perantara seperti agen, pedagang grosir, atau pengecer. Tujuan distribusi yaitu barang sampai ke tangan konsumen, menjaga ketersediaan barang di pasar, menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Contoh, pedagang grosir menyalurkan bahan makanan ke toko-toko kecil. Perusahaan e-commerce mendistribusikan produk ke berbagai kota. C. Konsumsi adalah kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuan konsumsi 1. Memuaskan kebutuhan hidup. 2. Menjaga kelangsungan hidup dan produktivitas. Contoh, seseorang membeli dan memakan makanan. 2. Menggunakan jasa transportasi untuk berpergian.
4. Hubungan antar kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi bersifat sistemik dan saling terkait satu sama lain. Produsen tidak bisa berproduksi jika tidak ada konsumen. Konsumen bergantung pada distributor untuk mendapatkan produk. Distributor membutuhkan barang dari produsen untuk dijual. Ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi membentuk suatu rantai ekonomi yang tidak bisa dipisahkan. 5. Contoh pola kegiatan ekonomi. A. Rumah tangga, yaitu produksi membuat kue untuk dijual. Distribusi menjual melalui media sosial atau toko kecil. Konsumsi menggunakan penghasilan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. B. Perusahaan. 1. Produksi, merakit sepeda motor. 2. Distribusi, menjual ke dealer dan konsumen akhir. 3. Konsumsi, membeli bahan baku dan jasa, seperti listrik, tenaga kerja. C. Negara. 1. Produksi, membangun infrastruktur jalan atau jembatan. Yang kedua, distribusi, menyalurkan subsidi atau bantuan sosial. Yang ketiga, konsumsi, membiayai operasional pemerintahan seperti gaji, PNS, pengadaan barang. 6. Kegiatan ekonomi di berbagai sektor. Untuk memahami pola kegiatan ekonomi lebih lengkap, penting juga memahami berbagai sektor ekonomi, yaitu sektor contoh kegiatan ekonomi primer, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, dan sekunder, yaitu industri, pengolahan hasil, pertanian atau perikanan, dan tersier, jasa perdagangan, perbankan, pendidikan, dan kuarternati, teknologi informasi, riset, pengembangan. Setiap sektor tersebut memiliki pola kegiatan ekonomi yang saling mendukung dan membentuk sistem ekonomi yang utuh. Ada 3 prinsip dasar dalam kegiatan ekonomi, yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sumber daya yang terbatas, dan pilihan. Kebutuhan manusia tidak pernah habis, tapi sumber daya yang tersedia terbatas. Maka kita harus membuat pilihan tentang bagaimana menggunakan sumber daya tersebut. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 pola utama, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah proses menciptakan barang dan jasa. Distribusi adalah proses menyalurkan barang dan jasa dari produsen konsumen. Konsumsi adalah proses menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Ada 3 pelaku utama dalam kegiatan ekonomi: rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Rumah tangga sebagai konsumen dan penyedia faktor produksi. Perusahaan sebagai produsen barang dan jasa. Pemerintah sebagai pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi. Dengan memahami prinsip dan pola kegiatan ekonomi, kita dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam menggunakan sumber daya. Ingat, ekonomi adalah tentang memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dengan sumber daya yang terbatas. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Prinsip dan pola kegiatan ekonomi merupakan fondasi penting dalam memahami bagaimana perekonomian berjalan. Prinsip ekonomi mengajarkan bagaimana manusia berpikir rasional dalam memenuhi kebutuhannya, sedangkan pola kegiatan ekonomi menjelaskan bagaimana proses produksi, distribusi, dan konsumsi saling berhubungan untuk menopang kehidupan ekonomi. Dengan memahami konsep ini, mahasiswa dapat 1. Memahami mekanisme dasar dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. 2. Mengembangkan cara berpikir ekonomis dan efisien. 3. Mengaplikasikan teori ekonomi dalam situasi nyata. Dan yang terakhir, kalau kamu ingin saya bantu membuat rangkuman poin-poin PowerPoint, presentasi atau latihan soal berdasarkan materi, tinggal bilang saja ya. Itu saja materi dari saya, and see you.